Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai termodinamika dan kinetika pada fungsi protein. Yang beranggotakan saya sendiri, Ratih Ayuning Tias Arumsari, dan juga ada Mas Ahmad Farid dan Ibu Nanik Mariati. Pembahasan yang pertama yaitu fungsi protein. Protein memegang peranan penting dalam hampir semua proses biologi. Peran dan aktivitas protein diantaranya adalah sebagai katalisis enzimatik, transport dan penyimpanan, koordinasi gerak, dan penunjang mekanisme proteksi imun, membangkitkan dan menghantar impuls saraf, serta pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Di sebelah kanan ada tabel mengenai fungsi, jenis, dan contoh dari protein. Yang pertama ada katalitik dengan jenisnya enzim, contohnya katalase pepsin. Kemudian ada struktur dengan jenis protein struktural, contohnya kolagen, pengikat jaringan dan tulang, elastin, keratin, termasuk rambut dan kulit, dan seterusnya. Katalisis enzimatis. Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh makromolekul spesifik yang disebut enzim. Enzim mempunyai daya katalitik yang besar, umumnya meningkatkan kecepatan reaksi sampai jutaan kali. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua enzim yang dikenal adalah protein. Jadi protein merupakan pusat dalam menentukan pola transformasi kimia dalam sistem biologis. Enzim meningkatkan laju reaksi dengan cara yang selektif dan efisien. Ada dua hal yang dapat dipertanyakan terkait dengan reaksi ini. Yang pertama, sampai seberapa jauh reaksi terjadi, dan yang kedua, seberapa cepat reaksi berlangsung. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu ada kaitannya dengan termodinamika yang berhubungan dengan posisi equilibrium atau keseimbangan, yaitu perbandingan atau rasio hasil reaksi terhadap reaksi reaktan adalah penting untuk mengenali sifat dinamik dari keseimbangan kimia. Sistem ini pada keseimbangan apabila laju pembentukan C dan D sama dengan laju reaksi kembali, yaitu pembentukan A dan B. Seperti pada rumus, misalnya KF, A, B sama dengan KR, C, D. Jika diambil perbandingan dari tetapan-tetapan laju ke muka dan laju kembali, diperoleh KF per KR sama dengan C, D per A, B, sama dengan K keseimbangan. Hasil yang penting ini menekankan sifat dinamik dari keseimbangan kimia yang di dalamnya terjadi secara bersama-sama. Reaksi-reaksi yang berlangsung ke muka dan reaksi dan yang kembali. A plus B jadi KF C plus D. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ada hubungannya dengan kinetika. Dalam meninjau pertanyaan kedua, kinetika reaksi ini adalah serasi untuk memberi gambaran dari perubahan-perubahan dalam energi potensial sistem dengan menggunakan diagram koordinat reaksi yang ditunjukkan dalam gambar. Ini adalah diagram koordinat reaksi yang menunjukkan akibat katalisis terhadap energi pengaktifan. Dalam gambar tersebut, hasil memperlihatkan energi potensial yang lebih rendah dari reaksi, sehingga keseimbangan lebih menguntungkan pihak hasil dari reaksi. Rintangan energi reaksi dinyatakan dengan EA, yaitu energi pengaktifan. Perhatikan bahwa merendahkan EA mempengaruhi reaksi-reaksi ke kanan dan ke kiri sama banyak. Karena itu, suatu katalis tidak mempengaruhi letak keseimbangan. Katalis hanya mempengaruhi laju-laju ke kanan dan ke kiri. Suatu reaksi yang tak menguntungkan tetapi energetik tidak akan memberikan hasil lebih banyak oleh pemakaian suatu katalis oleh karena delta G reaksi tidak dipengaruhi oleh katalis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Farid. Sebagai katalis, enzim adalah satu-satunya dibanding dengan katalis anorganik atau organik sederhana. Sifat-sifat katalis khas dari enzim termasuk hal-hal berikut. Yang pertama, enzim meningkatkan laju reaksi pada kondisi biasa, fisiologik, dari tekanan, suhu, dan pH. Hal ini merupakan keadaan yang jarang dengan katalis-katalis lain. Yang kedua,
enzim berfungsi dengan selektivitas atau spesifitas bertingkat luar biasa tinggi terhadap reaktan yang dikerjakan dan jenis reaksi yang dikatalisasikan, maka reaksi-reaksi yang bersaing dari reaksi-reaksi sampingan tidak teramati dalam katalisasi enzim. Yang ketiga, enzim memberikan peningkatan laju reaksi yang luar biasa dibandingkan dengan katalis biasa. Selanjutnya, transport dan penyimpanan. Dalam pembahasan mengenai protein ini, berlaku juga proses transport dan penyimpanan yang didukung oleh hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Berbagai molekul kecil dan ion ditranspor oleh protein spesifik, misalnya transport oksigen dalam eritrosit oleh hemoglobin, dan mioglobin, suatu protein sejenis mentransport oksigen dalam otot. Besi dalam plasma darah terikat pada transferin dan disimpan dalam hati dalam bentuk kompleks dengan teritin. Protein yang lain lagi dalam suatu sel heterotropik, suatu molekul organik seperti glukosa dioksidasi untuk membentuk karbon dioksida dan air. Seperti pada reaksi di gambar, yaitu terdapat C6H12O6 plus 6O2 dan menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus energi. Proses ini membebaskan sejumlah penting energi yang kemudian tersedia bagi sel untuk melaksanakan kerja berguna energi. Energi ini tersimpan atau diubah dari suatu bentuk simpanan energi menjadi bentuk energi biosintetik berguna yang dapat dimanfaatkan oleh sel. Untuk lebih memahami tentang penyimpanan dan pemindahan energi ini, maka ditinjau kembali mengenai termodinamika dan keseimbangan kimia. Suatu sistem dapat memperoleh dari atau kehilangan kalor ke sekelilingnya sebagai proses kimia atau fisika. Perubahan demikian dibahas dalam termodinamika. Energi dalam berubah dengan dua cara berbeda, yaitu satu, arus kalor. Q adalah energi yang dipindahkan akibat perbedaan suhu antara sistem dan lingkungannya. 2. Pelaksanaan usaha. W, yaitu bentuk energi lain yang berguna seperti energi mekanik. Hukum termodinamika 1 mengungkapkan bahwa untuk setiap proses perubahan energi total dalam sistem sama dengan tetapi berlawanan tanda terhadap perubahan energi total dari sekelilingnya. Ini merupakan hukum kekekalan energi yang mengandung maksud bahwa energi total sistem dan lingkungannya, yaitu alam semesta, adalah tetap, tidak pandang antara bentuk energi apapun yang berlangsung. Hukum termodinamika suatu dapat diterapkan pada perubahan energi yang berkaitan dengan proses kimia yang berubah energi di dalamnya. Sigma E sama sebesar dengan energi total hasil dikurangi energi total zat reaksi, di mana kebanyakan proses berlangsung pada kondisi tekanan tetap yang terbuka pada atmosfer. Untuk itu digunakan perubahan entalpi atau kalor reaksi yang diberi tanda delta H sebagai berikut. Ya, delta H sama dengan delta E plus usaha tekanan min volume. Bagi suatu reaksi pada tekanan tetap,
kalor yang diperoleh atau dilepaskan oleh sistem adalah sama dengan delta H. Jika zat reaksi dan zat hasil reaksi adalah pada keadaan standar, tekanan, ATM atau gas, suatu konsentrasi untuk zat terlarut dan suhu 25 derajat Celcius digunakan tanda delta H derajat untuk menyatakan perubahan entalpi standar. Tanda 0 tertulis di atas menyatakan syarat keadaan standar untuk setiap besaran termodinamika yang lain juga. Nah, seperti pada reaksi di samping, yaitu apabila suatu mol metan dibakar, ia melepas 213.000 kalori. Tanda negatif berarti bahwa sistem kehilangan atau melepaskan kalor ke sekelilingnya. Sebaliknya, kalau bertanda positif berarti energi diserap, diabsorpsi dari sekelilingnya. Jika kita tinjau reaksi sebaliknya dengan arah berlawanan pada gambar reaksi di bawah, hukum pertama termodinamika tidak mengizinkan kita untuk menentukan apakah reaksi pada persamaan 1 atau persamaan 2 berlangsung secara spontan. Untuk meramal ke arah mana suatu proses akan berlangsung secara spontan diperlukan besaran baru, yaitu entropi S. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa proses spontan berlangsung dengan disertai penambahan bersih entropi alam semesta. Dengan menggunakan hukum kedua dapat dikatakan apakah proses dalam persamaan 1 atau persamaan 2 yang berlangsung secara spontan. Untuk itu harus diukur perubahan entropi delta S subsistem dan sekelilingnya sebagai setiap proses. Jika jumlah kedua perubahan entropi lebih besar dari 0, maka alam memperoleh entropi dan menurut hukum kedua prosesnya adalah spontan. Selanjutnya itu pelipatan protein. Pelipatan protein. Pelipatan protein adalah proses fisik yang menyebabkan rantai protein mendapatkan struktur tiga dimensinya. Pada proses ini, kumparan acak polipeptida melipat dengan karakteristik tertentu sehingga membentuk struktur protein yang unik untuk setiap jenis kombinasi rantai protein. Bisa dilihat gambar. Pelipatan protein menjadi struktur tiga dimensinya dalam bentuk yang benar sangatlah penting bagi protein tersebut. Agar dapat berfungsi, walaupun masih ada beberapa bagian protein tersebut yang tidak melipat, kegagalan suatu protein untuk melipat ke dalam kondisi alaminya biasanya menyebabkan protein tersebut menjadi inaktif. Pelipatan protein. Pelipatan protein merupakan reaksi spontan yang didorong oleh interaksi hidrofobik, ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan dihambat oleh entropi konformasi. Ini Ibu berikan penjelasan lagi mengenai apa sih itu interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik adalah sebagian besar merupakan efek entropik yang berasal dari terganggunya ikatan hidrogen yang sangat dinamis antara molekul air oleh zat terlarut nonpolar yang membentuk struktur klatret di sekitar molekul nonpolar. Sedangkan ikatan hidrogen itu adalah sejenis gaya tarik-menarik untuk molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Kemudian apakah itu gaya van der Waals?
Gaya van der Waals adalah gaya tarik-menarik yang relatif lemah karena kepolaran molekul. Kemudian di situ ada dihambat oleh entropi konformasi. Entropi konformasi itu adalah entropi yang berhubungan dengan jumlah konformasi suatu molekul. Pelipatan protein harus memungkinkan secara termodinamika agar proses berlangsung secara spontan. Karena sudah diketahui proses ini berjalan secara spontan, maka kita bisa mengasumsi bahwa proses ini memiliki energi bebas. Memiliki energi bebas Gibbs yang negatif. Energi bebas Gibbs dalam pelipatan protein berhubungan dengan entalpi dan entropi. Agar nilai energi bebas ini bisa negatif, maka entalpi dan entropi atau keduanya harus sesuai. Apa sih itu energi bebas Gibbs? Energi bebas Gibbs itu adalah suatu potensial termodinamika yang digunakan untuk menghitung kerja reservatif maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Kemudian apa itu entropi? Entropi adalah suatu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Kalau entalpi itu adalah kaidah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dalam volume dan tekanan panas pada suatu zat. Kesimpulan, protein memegang peranan penting dalam hampir semua proses biologi. Percobaan dan aktivitas protein diantaranya adalah sebagai katalis enzimatik, transportasi dan penyimpanan, koordinasi gerak, penunjang mekanis, protektif imun, membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf, serta pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu semua reaksi dalam sistem biologis dikatalisis oleh protein yang disebut enzim. Dengan demikian dapat disadari bahwa protein memegang peranan yang unik dalam menentukan pada transformasi kimia. Kemampuan katalik protein disebabkan oleh kapasitasnya untuk mengikat molekul substrat dengan orientasi yang tepat, serta memantapkan status transisi dalam pembentukan dan pemutusan ikatan kimia. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Arum. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.